Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan yang masih menonton video ini. Channel ini memang menjelaskan tentang berbagai macam hal. Ya, lebih banyak 80 70% lah diantaranya adalah tentang sharing informasi. Baik itu di mana 30%-nya itu bersifat keagamaan dan 70%-nya tentang beberapa tips pengembangan diri. Dan salah satunya adalah yang saya bahas pada video ini tentang bagaimana cara meningkatkan confidence atau cara meningkatkan kepercayaan diri kita. Durasinya tidak lama-lama, hanya sekitar 5 sampai 10 menit sampai 15 menit, teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menonton sampai selesai ya pada video kita hari ini. Teman-teman semuanya, setelah kemarin kita membahas bagaimana hubungan antara kesuksesan dan kepercayaan diri, di mana kita menyadari bahwa kepercayaan diri itu bukan berasal dari sesuatu yang eksternal, bukan menunjukkan posisi kita, bukan menunjukkan kekayaan kita gitu. Tetapi yang paling besar, kepercayaan diri itu yang paling berpengaruh ada di dalam pikiran kita, ada di dalam pemikiran kita gitu ya, khususnya bagaimana cara diri kita memandang diri kita sendiri. Dan cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mengubah pemikiran kita. Di topik yang pertama ini, di video yang kedua ini saya akan melanjutkannya dengan bagaimana sih hubungannya antara growth zone dengan kepercayaan diri. Nah, teman-teman pasti sudah sering mendengar apa itu zona nyaman atau comfort zone dan zona pertumbuhan ataupun growth zone gitu. Nah, untuk meningkat dan apa hubungannya dengan kepercayaan diri kita? Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, kita sebenarnya harus melakukan hal-hal yang belum tentu kita lakukan sebelumnya. Dan beberapa di antaranya memang berada di luar zona nyaman kita, berada di growth zone kita. Dalam pembinaan dan psikologi tradisional, orang berbicara tentang apa itu zona nyaman dan apa yang ada di luarnya, itulah zona growth zone gitu. Hanya ada dua zona saja. Mereka seakan-akan berkata bahwa semua yang ada, yang kita miliki saat ini, segala potensi, segala yang biasa kita lakukan, itu adalah zona nyaman kita. Dan semua yang Anda inginkan itu berada di luarnya, berada di growth zone, atau mungkin ya di luar zona nyaman. Itu belum tentu salah, tetapi itu dirasa terlalu menyederhanakan hal-hal dan mereka kehilangan beberapa bagian penting di dalamnya. Mengatakan Anda hanya perlu keluar dari zona nyaman Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi hanya perlu untuk keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu terlalu menyederhanakan. Seakan-akan ya keluar dari zona nyaman itu harus bersiap-siap untuk tidak nyaman, begitu saja kan. Bagaimana kalau misalnya kita berbicara tentang ular gitu? Kita tidak nyaman dengan adanya ular. Misalnya kita melihat ada ular di dalam rumah kita, lalu kita mencoba mengeluarkannya gitu ya. Dan ini rasanya bukan zona growth zone kita juga. Jadi bukan seperti kita berada di luar rumah, ini zona nyaman kita, dan di dalam yang ada ular itu jadi bukan zona nyaman. Sebenarnya ada dua zona lagi yang harus kita ketahui dari teori tentang zona nyaman dan luar zona nyaman ini. Dan kita bisa mempelajarinya secara sehat dan konstruktif. Ada beberapa area di luar zona nyaman kita. Ya seperti hal yang tadi ada ular tadi, itu bahkan bukan sekedar zona tidak nyaman, tapi juga zona yang berbahaya gitu. Dan bahkan bisa memberikan efek traumatis terhadap kita. Dan kalau misalnya kita sudah trauma, ya kita bahkan mencoba terus-terusan menjauhinya sebanyak mungkin di masa depan kita, di masa kita. Itu sebenarnya bisa kita sebut dengan zona panik. Dan masuk ke zona panik hanya akan membuat kita mundur dari suatu aktivitas atau situasi sedemikian rupa, sehingga kita menyerah begitu saja pada keinginan ataupun gagasan-gagasan untuk menguasainya. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebenarnya dalam memasuki growth zone kita? Zona pertumbuhan atau growth zone ini adalah tempat ajaib.
magic zone gitu ya, yang berada di antara zona nyaman dan zona panik tadi. Di sini di tengah-tengah ada zona growth zone. Dan bukan hanya di mana kita menjadi lebih tidak nyaman dengan hal yang kita biasakan, tetapi juga di sana kita bisa belajar untuk percaya diri khususnya, dan tentang kemampuan dan keberanian kita ketika kita melihat bahwa kita mampu untuk melakukannya. Jadi kita perlu untuk melakukan ekspansi ke growth zone supaya kita bisa lebih percaya diri. Hal-hal baik bahkan jika kita tidak merasa benar-benar nyaman atau percaya diri saat melakukannya, justru ada di growth zone itu. Karena percaya diri bukanlah ketiadaan rasa gugup atau ketiadaan rasa stres atau emosi semacamnya. Keyakinan, kepercayaan diri adalah mengetahui bahwa Anda dapat melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Bahkan jika perasaan itu muncul, ketakutan itu muncul. Orang yang paling percaya diri di luar sana pun mungkin masih merasakan rasa takut, rasa ya stres daripada yang lain. Tapi mereka mampu mengatasinya. Dan ketika mereka melakukannya, mereka menggunakan strategi yang sama yang akan kita pelajari dalam video ini untuk memastikan bahwa perasaan tadi itu, stres, ketakutan, itu tidak menjadikan alasan untuk menghindarinya. Setelah kita tahu bahwa ketegangan, stres tidak akan menghentikan Anda dari melakukan apa yang Anda inginkan dan harus Anda lakukan, lebih daripada sekedar melawan rasa kantuk di pagi hari misalnya, atau menghentikan Anda dari bekerja atau sekolah, maka Anda memiliki kepercayaan diri yang sejati. Misalnya malas nih sekolah, tapi kita mencoba melawannya, itu juga bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Sekarang kita akan coba melanjutkan ke video selanjutnya tentang bagaimana sih cara kita memasuki growth zone kita, dan kita identifikasi mana zona nyaman, mana zona growth, dan zona yang lainnya. Itu dia teman-teman semuanya. Dan ya tadi ada 4 kan zona itu. Jadi pertama ada comfort zone, ada fear zone, zona ketakutan, ada learning zone, dan baru ada growth zone. Di sananya baru ada panic zone tadi yang bisa memberikan malah trauma. Dan bagaimana cara kita mengekspansi growth zone? Bagaimana cara kita masuki sedikit demi sedikit ke growth zone kita sehingga kita setiap harinya, di setiap saatnya, di setiap waktunya bisa terus berkembang. Kita coba masuki sesi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi. Terima kasih yang sudah subscribe. Buat yang belum, silakan untuk di subscribe dan silakan untuk di share. Barangkali video ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.